Selamat sore, selamat pagi, selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali setelah sekian lama kita liburan. Dan selamat datang di acara Persekutuan Doa Katolik Maria Bunda Allah untuk teman-teman yang baru pertama kali ikutan acara ini. Dan seperti biasa, saya Riana Atmajaya akan menjadi moderator pada acara pada hari ini. Hari ini saya tidak ditemani oleh my partner in crime karena dia lagi di luar. Jadi saya hari ini sendirian. Bersama-sama dengan Roh Kudus pastinya. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya kita mau terus belajar untuk lebih mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam mengisi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar mengikuti keinginan-keinginan kita semata, tapi kita mau tune in dan mau tahu apa sih sebenarnya yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar mengenal dan mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang sementara ini. Umur boleh tua, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan, terutama dewasa dalam iman. Dan pada hari yang istimewa ini kita kedatangan satu orang Romo muda dari paroki Kelapa Gading, Santo Yakobus Kelapa Gading, Romo Stefanus Tino Dwi Prasetyo PR. Selamat datang Romo Tino di acara bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Terima kasih Romo udah menyediakan waktu bersama-sama dengan kita di sini pada hari ini. Eh, Pastinya di sana paroki sibuk karena umatnya banyak. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, tema hari ini adalah iman dan salib. Ada hubungan erat antara iman dan salib. Karena tanpa iman, kita akan susah memanggul salib kehidupan. Dan salib adalah bagian dari iman. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita, agar Roh Kudus yang pimpin dan bimbing acara kita. Nanti doa penutup, saya minta tolong Romo Tino untuk doain penutup dan berkat ya Romo ya. Terima kasih. Baik, mari kita tundukkan kepala dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan kami boleh bersama-sama pada hari ini Bapa untuk belajar tentang iman kami. Terima kasih untuk rahmat kehidupan yang masih boleh terus kau berikan kepada kami. Rahmat kesehatan, rahmat segala sesuatu yang baik Bapa yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terutama rahmat iman yang Engkau terus berikan kepada kami Bapa. Dalam perjalanan harian kami memanggul salib harian kami. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan, untuk semua rahmat, untuk semua kasih yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan daripadamu lewat orang-orang di sekitar kami, Bapa. Dan Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa atas kami semua yang berkumpul di tempat ini lewat acara Zoom, biarpun dari tempat yang berbagai macam tempat yang ada Bapak, baik itu di Indonesia maupun di Amerika, kami bersyukur dan berterima kasih Bapak untuk waktu-waktu ini. Kami mohon urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar semua pembicaraan kami, perbincangan kami pada hari ini boleh sungguh menguatkan kami dalam perjalanan iman kami. Kami mohon urapi Romo Tino Bapa dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang Romo boleh sharingkan kepada kami pada hari ini boleh sungguh berasal daripadamu Bapa dan boleh memberikan kepada kami kekuatan, boleh memberikan kepada kami inspirasi baru Bapa. Kalau Engkau Allah yang Maha Kasih, lewat salib harian kami, kiranya Engkau boleh terus menambahkan iman kami dan iman kami boleh terus berkembang Bapa sesuai dengan apa yang Engkau ingin dari kami. Dan Bapa yang Maha Kasih, beracaralah Bapa di 60-90 menit ke depan ini. Biarlah Bapa kau
sendiri yang ambil alih semuanya. Segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar, Bapak. Lindungi semua saluran-saluran elektronik yang kami pakai, Zoom yang kami pakai, agar segala sesuatu bisa berjalan dengan baik. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, kita mau kenalan dulu nih sama Romo Tino nih. Nah, Romo kan baru ditahbiskan beberapa tahun yang lalu ya Romo ya. Mungkin baru 2 tahun ya Romo ya kalau nggak salah. Em, 2 tahun benar. Em, Kenapa Romo mau jadi Romo Mo? Dan tolong ceritain sedikit latar belakang Romo, keluarga, papi mami, terus kenapa mau jadi Romo dan kenapa pilih Romo Projo? Kenapa nggak pilih kongregasi yang lain Romo? Mungkin Romo bisa sedikit cerita sebelum kita masuk ke topik. Silakan Romo. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, Shalom semuanya. Kita jumpa pada kesempatan kali ini. Saya terima kasih diundang untuk bisa hadir bersama-sama, kita belajar bersama. Sedikit perkenalan, nama saya Stefanus Tino Dwi Prasetyo. Saya lahir di Situbondo, Jawa Timur. Jadi saya orang Jawa Timur, kecil sampai SMA. Lalu saya kuliah, jadi sebelum masuk frater, saya sempat kuliah eh, Atma Jaya, Jakarta, lalu juga sempat bekerja, lalu setelah itu saya baru masuk Ibu Bapak ke seminari. Jadi kalau orang bilang katanya late vocation, tapi saya meyakini nggak ada yang late, ya. Tapi yaitu rahmat dan penyertaan Tuhan. Kenapa kok saya memilih jalan panggilan ini? Sebetulnya kalau ditanya memilih, saya meyakini pertama-tama bukan saya, tetapi sungguh-sungguh meyakini bahwa pada saatnya Tuhan berkenan untuk memilih saya untuk bekerja di ladangnya sebagai seorang imam. Awalnya itu saya sebetulnya nggak ada kepikiran sih menjadi imam. Tapi ketika saya berkecimpung di Atma Jaya, eh, ada banyak kegiatan pastoran. Di sana ada pastorannya, ada pastoran Atma Jaya, ada kampus ministry. Lalu di sana saya berkecimpung ya, berkegiatan, entah liturgi ataupun kegiatan sosial. Saya menyadari dan meyakini, lepas dari segala macam hal itu, Tuhan berkarya dalam setiap prosesnya. Nah, ketika saya mau menyelesaikan eh, skripsi, sempat ada kepikiran, saya pengen masuk. Lalu setelah skripsi selesai, dalam prosesnya saya juga memohon izin ya kepada orang tua saya. Tetapi alhasil dalam perbincangan, saya ngobrol 3 kali. Yang pertama, orang tua saya tidak menjawab apa-apa. Jadi saya tahulah itu berarti belum ya, belum orang tua belum memberikan restu lah untuk saya memilih jalan panggilan. Dalam dalam perjalanan saya studi, lalu sampai selesai lulus S1 profesi, saya di psikologi. Lalu ya saya juga sama seperti eh, anak muda lain, saya menjalin relasi dengan lawan jenis, saya pacaran dan lain sebagainya. Lalu saya juga izin yang kedua kali, saya ngobrol dengan orang tua saya untuk yang kedua kalinya. Lalu sudah ada 1 2 kalimat yang keluar dari beliau-beliau ini mengatakan, "Nah, apa kamu nggak mau coba kerja dulu?" Oh berarti nggak boleh lagi nih. Jadi saya bekerja. Akhirnya saya bekerja, saya juga bekerja di kampus bersama teman-teman mahasiswa. Saya mengajar di kampus Atma Jaya dengan harapan setelah punya pengalaman, lalu eh, bekerja di sana mengajar, lalu saya studi lanjut dari Atma Jaya, dari Asosiasi Perguruan Tinggi ya, APTIK. Tetapi dalam perjalanannya, setelah saya bekerja kurang lebih 3 tahun, harapan saya apa keinginan atau ada apa ya panggilan ke arah sana tuh hilang. Harapan saya demikian. Tapi makin saya bekerja, lalu terus menggumuli, uh, dorongan ini semakin kuat gitu ya. Lalu saya akhirnya berinisiatif untuk
melakukan bimbingan rohani. Saya mencari satu imam yang saya percaya, kebetulan di kampus juga ada imam, ada pastor di sana, lalu saya bimbingan kurang lebih sekitar 2 tahun. Pada akhirnya saya berani memutuskan untuk masuk menjadi imam. Jadi yang ketiga, saya izin yang ketiga kepada orang tua saya. Ya puji Tuhan, pada akhirnya orang tua saya mengatakan, ya kalau seandainya pilihan ini membuat kamu bahagia, ya kami orang tua mendukung. Nah, itu bagi saya tuh rasanya tuh surga banget gitu ya, orang tua memberikan. Ya meskipun saya tahu mama sama almarhum papa saya pasti juga berproses ya. Saya juga nggak bisa menafikan itu. Mereka pasti berproses sebagai orang tua, tetapi saya meyakini Tuhan bekerja juga lewat orang tua saya. Lalu juga ya terakhir sebelum saya masuk ya saya harus memutuskan ya teman dekat saya. Jadi supaya saya bisa menjalani pendidikan calon imam dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh ikhlas gitu ya, supaya tidak ada tanggungan-tanggungan di luar gitu ya, terutama juga dengan teman dekat saya, alias pacar. Lalu setelah itu kita berkomunikasi, membicarakan banyak hal, lalu setelah itu ya pelan-pelan mendapatkan restu juga, meskipun tidak mudah. Lalu akhirnya saya memilih. Nah, kenapa saya memilih Imam Projo? Pada saat itu memang saya dekat dengan Imam Karmel sebetulnya, karena saya sempat tinggal di daerah eh, Grogol Binus ya, itu kan dekat MBK juga. Lalu saya di Jawa Timur juga dengan Imam Karmel, dengan Imam Projo juga dekat. Tapi di paroki saya itu dua, ada sempat Imam Projo, ada sempat Imam Karmel. Nah mereka ini banyak memberikan inspirasi sebetulnya. Lalu ketika saya di Jakarta, saya mengenal begitu banyak ragam ya, tarekat yang seperti Ibu Bapak tahu, ada Karmel, Projo, Jesuit, CM, CP, dan lain sebagainya. Saya mengenal itu semua. Saya mencari tahu itu semua dan lain sebagainya. Banyak hal positif yang bisa saya dapatkan dari tarekat-tarekat ini. Tetapi saya meyakini Tuhan juga menuntun saya. Pada akhirnya saya berani mengambil keputusan saya menjadi imam diosesan. Saya ingin menjadi imam projo. Salah satu hal yang saya geluti adalah ketika saya memberikan perhatian pada keuskupan, itu menjadi satu hal yang sederhana bagi saya pada waktu itu. Eh, Kalau seandainya saya bisa memberikan apa yang saya miliki untuk keuskupan tanpa harus melihat yang lain-lain terlebih dahulu, yaitu yang ingin saya berikan. Maka spiritualitas yang saya bangun itu spiritualitas keuskupan arah dasar yang menjadi bentuk tanggung jawab saya, kecintaan saya pada keuskupan. Toh ketika saya berada sebagai imam diosesan, saya juga bisa menghidupi spiritualitas dari santo santa pelindung atau santo santa siapapun yang menjadi kekuatan. Meskipun saya projo, saya menghidupi Ignatius Loyola. Meskipun saya projo, saya menghidupi juga Fransiskus Assisi. Meskipun saya projo, saya juga menghidupi Teresia Avila, Yohanes Salib, dan lain sebagainya. Karena itu menjadi sumber kekayaan bagi saya sebagai seorang imam diosesan yang punya dalam tanda petik peluang untuk bisa menghidupi spiritualitas-spiritualitas ini. Jadi inilah yang mendorong saya untuk punya kekuatan bagaimana saya memperhatikan keuskupan yang ada di Jakarta yang saya pilih, karena di Jakarta saja pada waktu itu ya, pilihan saya begitu banyak hal yang dalam tanda petik menjadi keprihatinan. Meskipun saya belum bisa memberikan banyak hal terkait dengan masyarakat Jakarta, kehidupan di Keuskupan Agung Jakarta, tetapi minimal perhatian, lalu juga apa namanya, hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan memberikan perhatian pada orang-orang kecil khususnya. Begitu banyak saudara-saudari kita, entah siapapun, di balik gedung-gedung yang mewah dan indah, tapi di situ juga ada umat-umat kita, baik yang Katolik maupun non-Katolik, yang mesti kita juga berikan perhatian. Disitulah saya tergerak hati untuk bisa memberikan perhatian secara konkret, ya salah satunya dengan saya menjadi imam diosesan untuk concern dan fokus, meskipun tidak harus di Jakarta, tetapi Keuskupan Agung Jakarta membuka seluas-luasnya pelayanan ada di berbagai macam daerah yang dibuka oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo, dan juga punya kesempatan-kesempatan untuk bisa belajar dari berbagai macam kesempatan. Itu rasa syukur saya, akhirnya saya memilih sebagai imam diosesan, karena dalam dalam kesempatan itulah saya bisa lebih banyak mengembangkan hal-hal yang
justru dibantu dan didukung oleh keuskupan untuk bisa melayani sebanyak uh, mungkin umat yang membutuhkan pelayanan. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan perkenalan ini. Terima terima kasih Romo. Kelapa Gading itu adalah salah satu paroki yang boleh dibilang cukup kaya dan cukup dan besar banget tuh ya. Dan banyak menyesatkan Romo-Romo juga loh Mo, karena kenikmatan yang diberikan itu ya. Dan saya percaya banget kalau Bapak Uskup, Pak Kardinal menaruh Romo Tino di sana, pasti Bapak Uskup juga punya rencana ya, master plan besar untuk Romo Tino. Baik, kita akan masuk ke tema kita hari ini tentang iman dan salib. Nah, ketika saya mendapatkan tema ini, saya cuma mikir, ini relasinya kompleks banget antara salib dan iman. Tapi tanpa salib, iman kita nggak berkembang. Tuh ya, kita butuh, kadang-kadang kita juga butuh salib-salib gitu ya. Supaya kenapa? Supaya iman kita berkembang. Kadang-kadang saya suka cerita sama suami saya dulu. Saya bilang, kita nih ya hidup ya, kayaknya masalah nggak selesai-selesai. Satu selesai, muncul lagi satu. Satu belum selesai, yang satu muncul lagi. Kapan selesainya ya? Tapi saya perhatiin ya, ketika muncul permasalahan yang ada apa yang terjadi? Kita terus melekat pada Tuhan. Kita terus berpegang pada Tuhan. Ya, kita terus berharap pada Tuhan. Eh, ketika kita hidup enak-enak aja, ketika kita mulai hidup senang-senang aja, ya mulai kendor deh. Gitu loh. Jadi kadang-kadang salib itu ada di situ supaya kenapa? Supaya mengingatkan kepada kita untuk nempel terus sama Tuhan. Nah, saya kepengen membuka dari sisi Romo. Silakan Romo untuk sharing tentang tema hari ini. Di unmute Romo. Oke, Ibu Bapak dan teman-teman, sebetulnya saya tidak ada eh, slide yang macam-macam gimana gitu ya. Saya ingin ingin berbagi saja, ingin sharing bersama dalam kesempatan ini, sehingga minimal bagi kita bisa sama-sama saling belajar. Saya pun juga sedang belajar untuk bertumbuh di dalam iman kita bersama, sehingga ini boleh menjadi inspirasi ya. Nah ini eh, sambil supaya konsentrasinya kita tetap terjaga, saya ingin menampilkan satu gambar sederhana ya. Sebentar, ya sudah terlihat ya. Saya share screen ya, izin. Silakan Romo. Romo udah co-host. Ya, di sana ada salib, lalu juga ada eh, patung Yesus dan juga Maria. Dan juga ada puji syukur dan kitab suci. Lengkap sekali. Ini saya terinspirasi dengan gambar sederhana ini ya. Artinya inilah kehidupan iman kita ya. Dari hal yang sangat lahiriah kita bisa melihat. Dan semoga saat ini dalam permenungan kita di sekitar Ibu Bapak, moga-moga ada kitab suci. Karena kita akan bergulat banyak ya. Kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada di kitab suci, khususnya dalam kesempatan ini. Saya ingin bersama-sama mengajak Ibu Bapak sekalian, kita mau belajar dari mana? Sorry, sorry. Dari Paulus. Saya mau mengajak Bapak Ibu, kita mau belajar dari Paulus ya. Yes. Nah, kalau dilihat ya, salib dan iman, saya mengambil subtemanya dari konteks ini ya Ibu Bapak. Saya merenung gitu ya, sambil dikasih tema ini, saya meyakini eh, salib itu kesempurnaan iman Yesus sendiri. Itu
salah satu subtema yang coba saya refleksikan, yang coba saya dalami gitu ya. Salib merupakan kesempurnaan iman Yesus dan itu yang mau kita hidupi bersama. Maka dalam hal ini salah satu yang konkret dan bisa kita pahami bersama, kita mau belajar dari Santo Paulus ya. Dalam perspektif salib, bagaimana Paulus melihat konteks ya, kita tahu lah ya latar belakang dan riwayatnya Paulus seperti apa. Tapi dalam konteks ini kita mau menyadari kalau dilihat dari tulisan-tulisan Paulus yang ada di kitab suci, bagaimana Paulus itu menjadi salah satu tokoh ya, atau bahkan mungkin dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus, satu-satunya tokoh penulis perjanjian baru yang menyebut soal salib berulang-ulang. Nah, ini menjadi tanda sebetulnya kenapa Paulus ya mengajak kita itu bicara mengenai salib itu berkali-kali gitu ya. Ini kan menjadi tanda tanya gitu ya. What's wrong atau what's happened gitu ya. Ada apa ini sebetulnya nih? Kok Paulus berulang kali ngomongin salib, berulang kali ngomongin salib. Salah satu contoh bukti. Mari kita bersama-sama melihat dari satu Korintus ya. Dari satu Korintus 1, eh, kita bisa lihat di sana, dikatakan misalnya 1 Korintus 1 ayat 17. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Salib ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah ini Paulus mengatakan hal demikian. Atau misalnya juga kita bisa melihat dari Galatia. Galatia 5 ayat 11 misalnya. Saya bacakan juga, dikatakan di sana. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Maka coba kita list gitu ya. Kalau punya waktu, kata salib ya di dalam kitab suci perjanjian lama, khususnya surat-surat dari Paulus, itu ada banyak gitu ya. Dan itu sekali lagi diulang ya, diulang. Pak Okta itu di 1 Korintus 1 ayat 17 ya sampai 18. Diulang kembali, lalu juga di Efesus juga sama, di Filipi juga sama, di Kolose juga sama. Bahkan kita melihat Paulus yang paling sering berbicara tentang peristiwa penyaliban. Ya, Galatia 2:20. Nah, itu juga sangat inspiratif buat saya. Namun bukan aku hidup, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kan bicara mengenai peristiwa penyaliban. Bagaimana aku yang hidup, tetapi bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Bagaimana mungkin Kristus bisa hidup dalam diriku? Peristiwa salib yang memungkinkan itu semua, Ibu Bapak. Karena tanpa salib, kita nggak akan mungkin hidup di dalam Kristus. Nah, itu keyakinan kita. Bahkan, Paulus juga bicara mengenai kematian Kristus. Maka, kalau lihat ya, di sekitar kita, mungkin ada salib ya, coba kita pandang sebentar ya, 1 menit aja. Kita pandang lagi salib yang ada di sekitar kita, kalau kita ada di meja atau di meja doa, atau di sekitar kita, kita lihat. Kita mungkin mengatakan, ya salib itu biasa ya, kita lihat di gereja, di rumah apa, di meja doa kita, atau di mana di dinding ya, di rumah kita. Mungkin sekarang kita mencoba melihat sebentar, perdalam 1 menit, pandang, lalu juga resapi gitu ya, bentuk salib yang ada di sekitar ibu. Atau kalau ada yang pakai kalung rosario, lihat salibnya. Dilihat salibnya sungguh-sungguh sambil kita merenungkan pertanyaan ini.
Apakah dengan salib ini sungguh-sungguh bisa semakin membuat imanku bertumbuh? Apakah dengan salib ini membuat sungguh-sungguh imanku berbuah? Sedikit sharing, saya nggak tahu dimulainya kapan, tetapi ya ketika saya pas bertugas di Kelapa Gading ya, saya eh, saya stop share supaya teman. Ketika saya misa Ibu Bapak, biasanya imam itu kan berangkat dari sakristi, lalu kita masuk dari pintu samping atau dari perarakan, lalu sampailah di depan altar. Seperti yang Ibu Bapak tahu, di depan altar itu terpampang salib ya, entah besar, entah sedang, entah kecil, entah apapun lah. Masing-masing gereja beda-beda. Kalau di Kelapa Gading, salibnya besar. Nah, biasanya yang dilakukan imam adalah hormat atau berlutut, lalu naik ke altar. Tetapi mungkin untuk saya secara pribadi, saya tidak langsung hormat dan saya tidak langsung berlutut. Begitu saya sampai di depan altar sebelum tangga pertama, saya memandang salib. Jadi kalau Ibu Bapak yang pernah mengikuti saya entah misa online atau misa di Kelapa Gading misalnya, saya pasti berhenti dulu. Saya tidak langsung berlutut atau saya tidak langsung hormat, tetapi saya memandang salib. Ketika saya memandang salib, ada satu doa yang saya sematkan di situ. Saya mengatakan, Tuhan, hambamu yang tidak layak ini memohon ampun, supaya engkau layakkan aku dan kau pantaskan aku untuk merayakan Ekaristi ini. Lalu setelah itu saya pelan-pelan menaiki tangga, sampai akhirnya saya ada di altar dan mencium altar. Satu hal dalam refleksi iman saya, yaitu berkaitan dengan salib, saya meyakini saya pribadi yang berdosa. Saya sangat lemah, ya, rapuh, dan bahkan tidak pantas untuk merayakan Ekaristi. Jangankan ke altar, Ibu Bapak, untuk menaiki trap tangganya saja, itu tangga kesucian yang kaki saya tidak layak untuk menaiki itu. Maka dalam konteks ini, saya memohon ampun atas segala kelemahan dan kerapuan saya. Lalu saya berdoa, akhirnya saya naik, lalu saya mencium altar. Begitu selesai Ekaristi semua sampai berkat penutup, lalu saya turun lagi, saya tidak langsung hormat atau berlutut. Kembali saya memandang salib dengan satu doa yang saya sematkan. Tuhan, terima kasih, aku boleh merayakan Ekaristi hari ini. Boleh merayakan perayaan syukur hari ini. Aku tidak tahu apakah ini kesempatan terakhir bagiku, tetapi minimal hari ini aku bersyukur, aku boleh merayakan Ekaristi. Karena kita tidak tahu ya, kapan kita akan pulang ke rumah Tuhan. Nah, itu sebuah manifestasi salib yang bagi saya itu yang pada akhirnya memberikan kekuatan Ibu Bapak. Maka kalau dilihat dari refleksinya Paulus, ini bagi saya sangat mendalam sekali ya. Ada tiga hal ya yang kita bisa refleksikan. Paulus mengatakan yang pertama, salib itu adalah kekuatan Allah dan tentu menjadi kekuatan kita. Maka dalam perspektif refleksi Paulus mengenai salib, salib dipandang sebagai kekuatan Allah. Itu ada di 1 Korintus 1 yang tadi 17 sampai 18 dikatakan demikian. Ketika Paulus memberitakan Yesus yang tersalib, hal itu dianggap sebagai
kebodohan. Ya, dianggap sebagai kebodohan, kita lihat. Dan bagi orang Yahudi di Korintus, sosok Mesias itu ya yang diharapkan itu bukan seorang yang mati tidak berdaya di atas kayu salib, bukan, tapi melainkan sosok pembebas dalam arti politis ya, yang akan mengembalikan bangsa Israel pada zaman keemasan mereka. Ya mungkin dalam refleksi kita juga dalam kehidupan kita, yang aku imani itu Yesus yang bisa memberikan segala-galanya dalam hidupku. No, hubungan relasi kita bukan relasi transaksional. Aku berdoa, aku memohon, hari itu juga aku dikabulkan. Atau mungkin sebaliknya lebih parah lagi, aku mau berdoa kalau ya, aku mau ke gereja, aku mau beribadah kalau. Jadi ada sebuah relasi transaksional. Padahal refleksi salib tidak mengajarkan kita seperti itu. Maka meskipun bagi mereka yang tidak percaya, salib merupakan kebodohan belaka, namun bagi Paulus, berita salib merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Maka itu yang pertama yang mesti ada dalam frame kita bersama, salib itu adalah kekuatan Allah. Dan Paulus mewartakan ini terus-menerus. Kendati mungkin kita ragu, bahkan mungkin dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan hidup kita, kok hidupku kayak gini ya? Kok aku sudah berdoa, saya ketemu dengan salah satu umat beberapa hari lalu persis, bercerita, Romo, saya tuh sudah berdoa ke Gua Maria itu udah nggak bisa dihitung deh. Pokoknya sudah sering gitu ya. Tapi hidup saya kok masih kayak gini ya? Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lihat apakah ya dengan rutinitas kita, ketekunan kita berdoa, entah ekaristi, entah devosi, rosario, apapun, kegiatan ibadah, PDKK misalnya, atau apapun. Apakah aku sungguh-sungguh melibatkan Tuhan? Apakah aku bersekutu pada saat itu? Atau jangan-jangan hanya keegoan manusiaku aja yang aku tonjolkan? Aku datang kepada Tuhan karena aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Berarti bukan pertama-tama aku pikir berelasi dengan Tuhan. Ya, kalau diingat lagi ya masa-masa pacaran ibu bapak ya, mau ketemu gitu ya dengan pacar gitu ya, kan bukan yang lain-lain, tapi ketemu karena apa? Karena rindu. Itu yang selalu kita mau usahakan. Bukan pertama-tama karena aku ada butuh ini, kemendesakan ini, supaya apartemen terjual, supaya ruko terjual, dan lain sebagainya. Ya, bahwa itu permintaan kita. Ya, itu bahwa permohonan kita. Ketuklah maka pintu akan dibuka. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Yes, benar. Kita meyakini itu. Tetapi relasi salib, relasi iman kita, tidak pertama-tama soal itu. Tetapi soal bagaimana aku menjalin keintimanku, menjalin relasi yang semakin akrab dengan Tuhan yang aku imani. Datang sebagai bentuk kerinduan. Yang kedua, Paulus mengatakan salib itu merupakan jaminan kebebasan dari kutuk. Nah, kita bisa lihat ya, di dalam perjanjian lama ya, kan ada kutuk gitu ya, dalam ceritanya. Ada 10 kutuk ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ Paulus juga secara tegas menyatakan bahwa melalui salib, Kristus telah menebus orang percaya dari kutuk hukuman Taurat. Kita lihat di Galatia 3 coba. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, lihat. Akibat pelanggaran itu,
manusia menjadi terkutuk dan layak dikutuk dan dihukum. Saya kalau membayangkan ya, keberdosaan saya, kelemahan, kerapuan saya, waduh, ini kayaknya jauh dari pintu surga nih kayaknya nih. Dengan segala apa ya, perkataan, pikiran, dan perbuatan yang bahkan mungkin kita tidak sadari sehari-hari bisa menyakiti hati ya Tuhan sendiri ya melalui sesama yang kita jumpai. Tapi lihat kondisi ini dijelaskan oleh Paulus dalam surat Efesus 2 ayat 1 sampai 3 sebagai kondisi yang hidup tetapi mati, durhaka dan dimurkai oleh Allah. Ya, Efesus 2 kita lihat ini menarik sekali teologinya Paulus ya kalau kita lihat Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saya izin bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Seolah-olah ya, dengan kehidupan kita yang sekarang, wah, kita bisa beraktivitas ya, kita bisa melakukan segala macam hal, kita bisa memiliki banyak hal, kelihatannya hidup, tetapi jangan-jangan kita mati sebetulnya. Mari kita sekarang mencoba melihat ya keberadaan diri kita. Mungkin kita bisa punya banyak hal, mungkin kita sudah mencapai achievement tertentu, mungkin kita bisa melakukan banyak hal, tetapi sekarang kita lihat apakah yang kita lakukan, yang kita dapatkan, apakah sungguh-sungguh kita melibatkan Allah di dalam setiap perjuangan kita. Atau jangan-jangan kita merasa selama ini, aku bisa kok Romo melakukan ini semua tanpa Tuhan. Aku bisa kok Romo mencapai prestasiku dengan usaha-usaha selama ini. Tapi kita lupa, ada rahmat di situ yang mungkin kita nggak sadarin. Setiap kali kita mau jatuh, Allah selalu menjadi jembatan bagi kita. Sehingga seolah-olah jalan kita menjadi mulus. Tapi ketika Yesus menjadi jembatan bagi kita, apa yang kita lakukan? Berarti kita menginjak jembatan itu. Tapi kita nggak sadar, seolah-olah kita jalan terus lancar. Dan itu kita merasa bahwa itu karena usaha kita. Dan itu karena berkat kita. Dan itu yang saya renungkan, Ibu Bapak. Kalau tidak hati-hati, kita jatuh pada kesombongan hidup rohani kita juga. Aku sudah berdoa, aku sudah pelayanan, aku menjadi pengurus gereja, aku bahkan sebagai imam. Tapi jangan-jangan aku lupa bahwa segala sesuatu yang aku lakukan sampai hari ini, itu kalau bukan karena rahmat iman dan salib yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, tak mungkin rasanya aku bisa sampai detik ini. Maka berdasarkan refleksinya Paulus mengenai salib dari Efesus 2, 1-3, maka yang pertama kita lihat, jangan-jangan kita hidup tetapi kita mati. Itu yang pertama. Meskipun secara jasmani kita hidup dan dapat melakukan sesuatu, namun pada dasarnya mati secara rohani. Karena apa? Karena dosa kita. Yang kedua, itu bicara mengenai kedurhakaan. Manusia berdosa hidup dalam segala macam kejahatan dan perilaku jahat. Ibu Bapak bisa melihat, membaca dari sekian banyak media. Ya puji Tuhan dalam semester ini
Saya diminta Bapak Uskup untuk studi lagi di Jakarta, di Atmajaya lagi untuk melanjutkan studi saya psikologi. Lalu kami diminta untuk menganalisa berbagai macam kasus, plus saya masih membantu di Tribunal Gereja Keuskupan Agung Jakarta dengan perkawinan dan di Komisi Kerasulan Keluarga. Ya meskipun banyak, tapi saya mengambil hikmahnya dan bersyukur begitu banyak perjumpaan saya dengan orang-orang, umat, sutri-pasutri, yang dengan segala macam ya, dinamika proses hidupnya yang satu sisi memang tidak mudah, berat. Tapi kita lihat ya, begitu mudah ketika kita lepas dari iman dan salib kita, perspektif yang ada dalam pikiran kita, ya sudah kita berbuat jahat, berperilaku yang tidak baik. Ada salah satu umat juga mengatakan demikian. Romo selalu mengajarkan kita selalu berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, dalam homili, dalam perjumpaan informal, dan bukan hanya sekedar semata-mata basa-basi mengajak untuk berbuat baik, saya pun juga berjuang untuk berbuat baik ya. Tetapi umat ini mengatakan menarik, Romo, capek loh berbuat baik terus. Coba kita renungkan pertanyaan ini dan saya ajukan kepada Ibu Bapak. Capek nggak ya berbuat baik? Kita coba renungkan ya dalam kehidupan kita itu ya. Ya kalau kita melihat dari sisi manusia kita, yes, capek banget, lelah. Bahkan umat ini mengatakan, Romo boleh nggak sih saya sekali berbuat jahat? Saya ngelihat tuh tetangga atau orang-orang yang kayaknya dia perilakunya jahat, tapi kok kayaknya hidupnya baik-baik aja ya. Bahkan mungkin lebih sukses daripada saya. Nah mungkin pertanyaan-pertanyaan ini juga menggumuli hidup kita ya. Kok gini ya? Aku udah berbuat baik, aku pelayanan, aku berdoa, berusaha mengikuti 10 perintah Allah, tapi kok hidupku makin terpuruk. Harus merawat orang tua yang sakit, belum lagi terjebak dengan finansial yang semakin seret, belum lagi masalah dengan rumah tangga yang terancam. Ini sesuatu yang kadang-kadang kalau sekali dua kali mungkin kita masih toleransi ya. Tapi kalau sudah berkali-kali ya, seolah-olah kita diserang dengan segala macam kesulitan dan tantangan, mungkin seperti seorang pemazmur ya. Dia mengatakan, seorang pemazmur, bagaimana aku dapat tahan dengan segala macam hal ini yang tidak mudah. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, tetaplah yakin. Iman dan salib itulah yang memberikan kita kekuatan. Saat ini mungkin kita tidak mengerti. Saat ini mungkin kita tidak bisa membayangkan gitu ya. Rencana Tuhan yang indah apa ya? Omong kosong seolah-olah. Gak ada itu rencana yang indah yang Tuhan siapkan buat saya. Buktinya sampai hari ini aku merasa terpuruk. Berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Tapi itu sama aja. Ingat, ketika mungkin kita membuat litani keluhan, ketika kita komplain dengan Tuhan, yang saya refleksikan, jangan-jangan relasi saya dengan Tuhan masih transaksional. Jangan-jangan selama ini relasi yang aku bangun, ekaristi setiap hari dan lain sebagainya, relasi yang sangat transaksional.
waktu bertransaksi dan bernegosiasi nih dengan Tuhan, kita jatuh lagi dalam kelemahan yang sama. Sehingga pikiran kita bisa jauh, semakin jauh dari Allah. Maka yang bisa hadir, yang bisa datang, yang bisa menghinggapi apa? Ya roh jahat yang menggoda kita untuk, udah, ngapain? Berbuat baik, toh lu juga dijahatin juga kan? Udah, mendingan sekalian buat jahat. Ya, bisikan-bisikan sederhana yang kelihatannya sayup-sayup, tapi itu punya kekuatan. Maka kita mesti berhati-hati dengan itu. Kita diminta untuk semakin peka ya, secara rohani, melihat deskriptif gitu ya. Mana ini yang berasal dari roh jahat, mana ini yang berasal dari roh baik. Maka yang ketiga, Paulus mengatakan dari yang tadi ya hidup, tetapi sebetulnya kita mati. Lalu yang kedua, kedurhakaan membuat kita berperilaku jahat. Dan yang ketiga adalah murka, dimurkai Allah. Akibat dari keberdosaannya, mereka hidup dalam murka Allah. Dan ketiga keadaan tersebut membuat manusia berdosa mustahil untuk berubah dengan sendirinya. Maka kita butuh yang namanya rahmat iman, Ibu Bapak. Karena kita sudah masuk dalam lembah jurang yang luar biasa sekali. Kadang-kadang seolah-olah kita susah untuk keluar dari lingkaran keberdosaan kita. Maka ada apa ya, semacam jokes atau anekdot gitu ya. Kadang ketika kita berdosa, yang kita lakukan adalah bertobat. Lalu berdosa, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi, dan seterusnya. Tobat, dosa, tobat, dosa, tobat, dosa. Kalau pas kumat ya tobat ya kan. Kalau kalau udah kumat lagi, tobat lagi. Maka kita melihat ya situasi dalam dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, tadi salib ya sebagai kekuatan Allah. Salib merupakan jaminan kebebasan dari kutuk. Dan yang ketiga adalah salib adalah tempat pendamaian. Nah, bagi Paulus, melihat refleksi salib, itu tempat terbaik untuk meruntuhkan permusuhan Allah dengan manusia. Salib yang berada di tengah-tengah kita, ya, itu menjadi pendamaian ya atas segala dosa kita yang membuat jarak di antara ya, kita manusia dengan Allah. Lalu di tengah-tengahnya ada salib. Di atas kayu salib, permusuhan itu berhenti. Kita lihat ya, menurut Roma bab 5 ayat 10. Kita lihat Roma bab 5 ayat 10. Ibu Riana di situ ada kitab suci kah? Dekat situ. Yes, coba Bu, minta tolong. Yes, pakai handphone boleh. Roma bab 5 kita belajar bersama ya. Ayat 10. Boleh bantu? Oke, Roma bab 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yes, terima kasih Bu Riana. Lihat ya, ketika manusia masih menjadi seteru Allah, Kristus ya mati di kayu salib itu demi pendamaian kita dengan Allah. Maka pendamaian itu apa? Satu, dosa kita diampuni. Orang berdosa diterima sebagai orang benar. Kita lihat kan dalam Injil, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Perselisihan didamaikan, Ibu Bapak. Permusuhan disingkirkan. Kejahatan diakhiri. Dan kebenaran yang kekal dibawa masuk. Ini 5 ya. 5 perisai dari dampak pendamaian. Maka ini persis yang juga diambil oleh Santo Fransiskus Assisi. Jadikanlah aku pembawa damai.
Ya, dari refleksi 5 ini dari Paulus, refleksi salib ya. Dosa kita diampuni, orang berdosa diterima sebagai orang benar, perselisihan didamaikan, permusuhan disingkirkan, kejahatan diakhiri dan kebenaran yang kekal dibawa masuk. Maka ketika saya melayani teman-teman pasutri, saya muda, yang setengah muda, atau yang sudah senior gitu ya, saya tahu persis bahwa kehidupan keluarga pasti ada bahagianya, tapi juga pasti ada dinamika kehidupan. Dan ini terkadang ketika kita sudah beranjak, sudah mulai dikuasai oleh kemanusiaan kita saja, sisi Allah kita singkirkan, lihat, percikan-percikan konflik di situ mulai bertumbuh. Benih-benih konflik di situ sudah mulai bertumbuh. Ketika kita dikuasai oleh ya, pikiran kita, tubuh kita bahkan dikuasai hanya tubuh jasmani kita. Padahal kan di dalam tubuh kita ini kan dua nih. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Tetapi kalau kita dominan dikuasai oleh tubuh jasmani kita, yang terjadi apa? Keegoan kita yang muncul. Maka ketika saya berjumpa dengan salah satu pasang gitu ya, mengatakan, Romo, kok rasanya saya udah mulai nggak cocok ya dengan suami saya. Ya, begitu juga suaminya ya, saya udah mulai nggak cocok ya Romo dengan istri saya. Saya mengatakan, kenapa? Apa yang membuat kalian tidak cocok? Mereka dengan sangat sederhana mengatakan, semakin banyak perbedaan di antara kami, loh. Ya, mungkin saya pun juga awal-awal sih saya ketawa ya. Saya mengatakan, sejak sebelum pernikahan, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi bisa dipahami bagaimana perbedaan ini pada akhirnya menimbulkan percikan-percikan konflik dalam rumah tangga. Saya mencoba memahami itu. Pertanyaannya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita hanya berpikir dalam perspektif manusia kita saja, maka yang dibayangkan adalah, saya tanya, apa yang kamu inginkan sebetulnya? Ya aku kepengen, suamiku tuh begini, 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 begini. Sama, suami juga ngomong, ya saya kepengen lah Romo punya istri itu yang bisa begini, 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 dan seterusnya. Maka dalam perspektif ini, lihat, ya, kalau hidup kita dikuasai oleh kemanusiaan kita saja, tanpa melibatkan Allah di dalamnya, yang terjadi adalah apa? Aku kepengen kamu seperti apa yang aku pikirkan. Seperti apa yang aku setting, yang seperti aku persepsikan. Kalau tidak terjadi, aku merasa tidak puas. Aku merasa ada perbedaan di sana, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Dan ini luar biasa sekali percikan-percikan konflik ini, sehingga membuat mereka dengan mudah, saya nggak tahu dengan mudah atau tidak, akhirnya mengatakan mereka tidak cocok. Maka di sini mari kita lihat ya, dalam hidup rumah tangga kita masing-masing ya, tanpa harus melihat rumah tangga orang lain. Pasti rumah tangga orang lain rumputnya lebih hijau ya, karena sering disiram. Tapi dalamnya kan kita nggak tahu. Maka kita siramilah rumput yang ada di depan rumah kita sendiri gitu loh. Ya, tanpa harus melihat rumah tangga orang lain. Lihat apa yang mesti aku perjuangkan, apa yang mesti aku perbaiki, apa yang mesti aku pertahankan, mana yang sudah baik, mana yang masih belum. Mari kita bersama-sama grow up. Nah, salah satu tanda ya salib iman kita bertumbuh ketika kita mau juga grow up dalam hidup iman kita. Kalau kita nggak pernah mau grow up, kita menjadi pribadi yang ya udah selesai. Kita nggak bertumbuh. Boro-boro ngomong berbuah ya, bertumbuh aja enggak gitu loh. Maka di dalam kitab suci lihat, nanti kalau nggak bertumbuh, ranting jadi kering, lalu ditebang, lalu dibuang di dalam tanur api.
Maka sekali lagi mari kita lihat ya dalam dalam kehidupan konteks kehidupan kita yang sangat konkret sekali. Benar nggak ya? Kita lihat tadi ya salib yang saya minta di awal menjadi tanda tempat pendamaian. Bukan kita mau sosok rohani gitu ya, bukan. Tapi sesungguhnya tidak bisa tanpa mengandalkan salib Tuhan. Dalam hal ini, kembali lagi ya, Paulus sedang menunjukkan dampak salib ya, yang begitu luar biasa, begitu ajaib, begitu istimewa dari karya pendamaian Allah di dalam diri Kristus. Nyata sekali, menghancurkan tembok pemisah antara Allah dengan manusia. Sehingga terbangunlah relasi yang intim di antara manusia dengan Allah. Sekali lagi ingin ditegaskan, bagi Paulus, peristiwa salib merupakan momentum ya, yang sangat penting bagi Allah dan manusia. Sebab melalui peristiwa tersebut pendamaian antara Allah dan manusia terjadi. Maka kita melihat, berefleksi, salib bagiku sebagai apa? Kita lihat dalam diri kita masing-masing, sekarang kita bertanya ya. Kalau demikian, salib bagiku apa? Kita melihat salib itu sebagai penderitaan, ya akan terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Tapi kita kan meyakini bahwa salib adalah tanda kemenangan Kristus yang memberikan aku kekuatan, ya terjadilah yang demikian. Seolah-olah kita melihat Yesus kita itu kalah karena wafat, karena salib, tetapi persis karena apa yang dianggap kalah di mata dunia, menang di mata Allah. Dan cara berpikir semacam ini, acap kali tidak mudah kita mengerti, masuk saya. Butuh proses hidup kita. Maka persis, salib dan iman itu nggak bisa dilepaskan. Itu ibarat sepatu kiri dan sepatu kanan selalu berdampingan. Kalau satu nggak ada, pincang. Bagaimana aku bisa memahami salib tanpa iman? Ya aku hanya melihat salib ya, hanya sekedar salib. Tapi bagaimana iman sebagai tanggapanku atas wahyu Allah itu, yang di satu sisi kadang tidak mudah, tetapi semakin meyakinkan aku, salib itu memberikan aku kekuatan, energi bagi hidup kita. Maka Ibu Bapak, dan juga teman-teman yang terkasih, kalau kita mau lihat lebih dalam, bagaimana proses hidup kita ya, kita dibentuk sedemikian rupa dalam perjalanan hidup kita. Ini kan dahsyat ya. Saya yakin ini masing-masing dari kita kalau diminta untuk men-sharingkan pengalaman hidup kita pasti akan banyak menjadi apa ya, sebuah fenomena yang di satu sisi ya, memang hidup kita demikian, jatuh bangun dengan segala macam kesulitan dan tantangan. Tetapi ada saat di mana kok aku bisa ya sampai di titik ini ya. Kok aku bisa ya terus berjalan meskipun aku single mother, membesarkan keempat anak. Ada seorang umat bercerita, bangun pagi, bekerja sampai larut malam, menghidupi keempat anaknya yang masih kecil dan masih studi, sampai pada saatnya anak-anak bisa selesai, bahkan kuliah. Kok bisa ya? Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin gitu loh. Kita berani masuk dalam misteri salib. Pertanyaannya, sejauh mana kita berani masuk dalam misteri salib? Itu kan kalau kita sungguh apa ya, komit mau masuk dalam misteri salib, itu kayak kita masuk dalam apa? Dalam gua yang gelap gitu, kita nggak tahu gitu di depan ada apa gitu, kita nggak tahu loh. Tapi justru karena keyakinan kita dengan misteri salib itulah
kita memperoleh rahmat kekuatan. Maka kalau kita lihat ya, salib, ya, ini kan ada relasi vertikal dan ada relasi horizontal ya. Yang seperti kita tahu, bagaimana relasi vertikal kita dengan Allah sangat berpengaruh terhadap relasi horizontal kita dengan sesama. Kalau selama ini dalam relasi kita dengan sesama sedang tidak baik-baik saja, kita mesti cek, kita mesti cross-check lagi. Relasiku dengan Allah selama ini seperti apa? Jangan-jangan di dalam hidup doaku, ya sekali lagi, aku hanya mengandalkan kekuatanku sebagai manusia, tidak melibatkan Allah. Maka di dalam Ekaristi misalnya, sangat konkret sekali, bagaimana kita selalu diajak ketika merayakan Ekaristi, supaya aku semakin serupa dengan dia. Apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus katakan, dan apa yang Yesus lakukan, senantiasa semakin serupa dengan apa yang aku pikirkan. Kalau Yesus ketemu dengan orang miskin, ketemu dengan orang sakit, ketemu dengan orang yang bahkan putus asa tidak berpengharapan, apa yang Yesus lakukan? Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Itu referen yang selalu dikatakan di dalam Injil. Maka ketika aku mungkin saat ini sedang berseteru, sedang konflik dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan menantu, dengan mertua, ataupun dengan siapapun, dengan sesama. Sekarang kita masuk yuk dalam hati kita. Kira-kira Yesus begitu nggak ya? Salib yang adalah pendamaian, pelan-pelan memampukan kita pula untuk bisa juga mengampuni. Yang ini kadang-kadang tidak mudah, Ibu Bapak. Mengampuni bukan hanya sekedar lip service, kita mudah ngomong. Udah aku ampuni kok Romo, tapi maaf, kalau ketemu papasan aku nggak mau. Aku udah ngampunin kok Romo, tapi untuk kontak, say hello, sorry Romo enggak. Apakah pengampunan pendamaian salib yang begitu istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, lalu kita batasi? Dan ini menjadi perjuangan kita bersama, Ibu Bapak. Nggak mudah. Maka kalau kita melihat peristiwa salib, dari lambang kehinaan menjadi lambang kemuliaan. Dari lambang kutuk menjadi lambang penghidupan. Dari lambang penderitaan menjadi lambang kebahagiaan dan sukacita. Dari lambang kematian menjadi lambang kehidupan. Ini kan sebuah transformasi iman kita sebetulnya. Dan kita persis mau diajak sampai pada poin itu. Maka di bagian ini saya secara sederhana ingin mengatakan kepada kita semua, ya ini menjadi bahan refleksi saya juga sebetulnya. Ketika saya bersama dengan Ibu Bapak pada pagi hari ini, kita meyakini rahmat Roh Kudus. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi Roh Kudus sudah merancangkan kehidupan kita ya. Kita berjumpa pada hari ini. Saya pun belajar banyak berjumpa dengan Ibu Bapak sekalian. Kita lihat pesan Yesus ya di dalam Injil. Matius 10 ayat 38 atau Markus 8 ayat 34 atau juga Lukas 14 ayat 27. Kan Yesus mengatakan barang siapa tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, dia tidak layak bagiku. Ini sebuah statement ya dari Yesus sendiri yang wow, ini dahsyat. Ya. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Dalam Markus misalnya dikatakan,
Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ibu bapak, teman-teman yang terkasih, kalau di waktu-waktu silam, kita boleh melewati aneka macam kesulitan dan tantangan, kita bersyukur. Kalau hari ini, atau di minggu-minggu ini, atau di hari-hari ini, mungkin kita sedang mengalami tantangan dan kesulitan dan keterpurukan dalam hidup kita. Pergumulan yang mungkin tidak terselesaikan. Kita lihat, kita boleh ambil bagian dari salib Kristus yang menjadi kekuatan hidup kita. Kalau seandainya di masa mendatang, kita boleh dan diizinkan mengalami salib Kristus. Apapun itu kondisinya, kita tidak ada yang tahu. Tapi yakin dan percayalah, rahmat dan kekuatan salib Kristus yang memampukan kita untuk terus berjalan on the track, di jalan relnya Tuhan. On the track pada setiap jalan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sekali lagi, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena dia tetap yang menyertai hidup kita. Maka di bagian terakhir ini, saya terkesan dengan salah satu syair lagu ya. Ini kalau boleh saya share screen. Ada syair lagu yang bagi saya ini menjadi kekuatan. Dan kita kalau tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Di manakah dia? Oh ini. Iya, saya tahu ya lagu ini ya. Nah, ini menjadi kekuatan kita ya. Untuk instrumennya bisa nanti sebentar kita nyanyi sama-sama ya. Karena salib dulu ya. Saya siapkan instrumennya ya sekalian. Semoga ada. Tadi saya cari di mana ya. Ini lagu yang sangat menginspirasi. Dari Ya, Maria Sandi bukan Romo? ya boleh boleh. Dari Maria Sandi kan? Ya, Ibu ada ya? Oke. Semoga bisa kedengeran. Masalahnya saya punya laptop agak sedikit bolot, Romo. Oh, Coba deh. ini yang instrumen dari Ibu ya? Kedengeran nggak? Instrumen ini dari mana ya? Instrumen sebenarnya kalau misalnya bagus dari Romo, tapi kalau nggak bisa, saya nggak tahu. Bisa denger nggak tadi Romo? Ah, bisa bisa dari saya ya. Ada. Ya, dari Romo aja. Boleh boleh. Sebentar. Ini ada instrumen bagus. Ngomong-ngomong sedikit nih Romo nih, sambil Romo nyari. Ya, Nah, saya silakan sambil sharing ya. tersentuh dengan apa kata Romo tadi. Apakah relasi saya dengan Tuhan masih transaksional? Ya. Kita kadang-kadang berelasi dengan Tuhan, kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Tuhan, aku udah begini loh Tuhan, aku udah begitu. Hmm.
Aku udah ngerjain ini, aku udah ngerjain itu. Terus Tuhan, kok kenapa engkau begitu sama aku? Terus terang aku pernah, Romo. Saya pribadi, saya pernah mengalami seperti itu. Em, Waktu pas mama sakit, mama waktu itu kena ovarian cancer tahun 2008. Sebelum mama meninggal, berapa bulan sebelumnya tuh mama sempat dinyatakan kalau kansernya sempat diem dulu gitu loh, belum mengamuk lagi tuh ya. Jadi di saat itu oke, tapi kemudian dokter bilang kalau harus kemo lanjutan karena kankernya muncul kembali. Dan di saat itu saya bertanya sama Tuhan. Saya malam-malam saya berdoa sambil nangis, saya sambil bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku udah melayani Engkau loh Tuhan. Aku udah memberikan segala sesuatu yang aku bisa berikan untuk Engkau. Tapi kok Tuhan, kenapa kok Mama kok nggak Kau sembuhkan? Tuh loh. Kenapa kok Tuhan tega ya Tuhan? Eh, Kenapa nggak bisa Engkau kasih mujizat itu untuk Mama, biar Mama sembuh? Terus waktu pas saya mulai berdoa seperti itu, saya cuma dengar satu lagu, Romo, Bapak Surgawi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Wah, aku langsung nangis dan aku cuma bilang, benar Tuhan. At the end of the day, terjadilah sesuai dengan apa yang kau mau. Karena rencanamu indah bagiku. Tuh loh. Pada akhir perjuangan, kita cuma bisa, Tuhan terserah deh. Karena kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan itu yang terbaik. Tuh ya, dan memang akhirnya mama nggak ada dan Tuhan panggil, tapi Tuhan mengambil semua penderitaan dia. Tuhan melepaskan dia dari semua penderitaan dia. Dan mama meninggal dengan senyum loh. Dia terima semua. Ya, dia terima semua dan kita juga bersyukur kepada Tuhan. Apa yang pertama kali saya lakukan ketika saya mendengar mama nggak ada, saya langsung berlutut. Saya langsung bertekuk lutut di bawah dan saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau sudah angkat penderitaan. Tuhan terima kasih kalau Engkau mendengarkan doa-doa kita. Biarpun susah, biarpun sedih, tapi Tuhan terima kasih. Jadi ketika kita bisa bersyukur, kita senantiasa bisa menyatukan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Itu menjadi satu berkat buat kita, Romo. Kekuatan buat kita. Jadi em, benar, selalu kita harus bertanya, apakah relasi kita dengan Tuhan masih transaksional, ataukah kita sungguh sudah berelasi pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Thank you untuk ulasannya. Begitu luar biasa. Terima kasih kesaksiannya Ibu. Ya, apakah sudah ada di layar? Sudah kelihatan, Romo? Sudah, Romo? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Ya, ini kita suaranya sudah dengar. Sudah keluar, Romo, sekarang. Sudah keluar, Romo. Kita bawa dalam doa ya Ibu Bapak. Sekali kita akan berdoa bersama.
Darahmu menyucikan, pulihkan kami dan segalanya. Berserah kepadamu segalanya. Karena salibmu, karena salibmu, salibmu, karena salibmu, melakukan mukjizatmu. Darahmu menyucikan, pulihkan hati segalanya. Karena salibmu, salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Salibmu, Engkau yang melakukan mukjizat-Mu. Terima kasih Kau sudah hadir untuk perjumpaan kami ini. Terima kasih untuk perkembangan. Terima kasih Kau pelihara kami, hidup kami dan saat ini. Terima kasih Kau temani kami, keluarga kami, aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami boleh menghadap naikkan pujian kami kepadamu. Yakin akan dapat Tuhan salib dan iman kami kepadamu, berikan kami kekuatan baru agar kami terus bisa melangkah, terus maju menghadapi kehidupan ini sampai pada saatnya kami boleh berkenan kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala berkat-berkat-Mu dalam hidup. Ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, kerapuhan kami, dosa kami. Apabila kami mungkin
sempat tidak percaya dengan itu. Tapi hari ini kamu boleh meyakinkan kembali, kembali ke jalan, kembali ke rel yang kau sudah siapkan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau luar biasa. Menyertai perjalanan ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Saya Terima kembalikan. kasih Romo. Terima kasih Romo, poin-poin yang luar biasa. Amin, amin. Amin, Romo. Itu tadi Romo cerita tentang salib itu adalah suatu tanda kemenangan dari kutuk. Karena kemarin-kemarin kita ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita ini kadang-kadang menggunakan kekuatan kita sendiri dan kita kena kutuk. Dan kita harus kembali kepada salib Tuhan supaya kita dibebaskan dari kutuk tiap hari, Tuhan. Terima kasih, Romo. Terima kasih Ibu untuk kesaksiannya. Romo, kadang-kadang tuh Romo, banyak saudara-saudari kita yang dari gereja lain yang nggak percaya dengan korpus yang ada di salib kita. Mereka cuma percaya dengan salib, tapi mereka nggak percaya dengan korpus karena mereka merasa kalau Yesusnya udah bangkit kok. Kenapa kalian orang Katolik kenapa masih taruh Yesus di situ? Tuh loh. Padahal makanya tadi saya sempat ngomong-ngomong sama suami saya di seberang dan saya bilang karena temennya dia pernah mention satu tentang salib Yesus yang ada di salibnya dia dan saya cuma bilang ketika kita memandang salib kita memandang dia yang amat mencintai kita sampai mati. Dia yang habis-habisan mencintai kita. Bukannya berarti kalau kita terus menyalibkan Yesus, enggak. Tapi itu merupakan satu. Ketika kita memandang Yesus, kita memandang cintanya yang begitu besar kepada kita. Siapa kita? Siapa kita? Orang berdosa ini. Ya, ketika kita melihat Yesus, kita melihat betapa besar kasihnya kepada kita. Sampai dia rela mati untuk kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Itu yang mengingatkan kepada kita, berbanggalah kita Katolik, punya Yesus yang ada, punya salib yang ada korpusnya, karena itu tanda kemenangan Tuhan. Bukannya tanda kekalahan, tapi itu tanda kemenangan dan cinta Tuhan buat kita. Thank you Romo untuk Terima kasih Bu membagikan ya. sesuatu yang luar biasa buat kita. Ya, sesuatu yang maksudnya simple, tapi kadang-kadang kita lupakan Romo. Dulu kadang-kadang kita lupakan. Dan terima kasih udah mengingatkan kepada kita juga. Ketika kita setiap kali masuk ke dalam gereja, pandanglah Yesus yang mencintai kita. Saya suka doanya Romo sebagai awal dan sebagai akhir. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Karena benar, kita nggak pernah tahu kapan, di mana, dan gimana kita nggak ada. Dan kita mensyukuri waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari, setiap waktu. Terutama ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan dalam sakramen Ekaristi. Suami saya suka bilang, kita ke misa penyembuhan, ke romo sini, ke romo situ, sementara waktu adorasi kosong. Nggak ada yang mengunjungi Yesus di tempat adorasi. Padahal itu adalah Tuhan, tempat di mana kita mestinya datang. Tuh loh, bukan mencari manusia, tapi kita harus mencari Tuhan. Itulah kita manusia, Romo, yang masih mencari-cari manusia. Bukannya kita mencari Tuhan, tapi kita mencari manusianya. Bukannya looking for the healer, kita looking for orang yang bisa nyembuhin kita.
Kalau kalau kita udah putus asa, cari orang pinter. Iya, betul. Tuh loh, dilema kita sebagai manusia seperti itu. Makanya saya ingat tuh kata-katanya Mami Chun waktu itu sering ngomong, dia bilang, iya kan, seperti orang kan bilang, masih muda foya-foya, udah tua kaya raya, mati masuk surga, enak bener. Gak semudah itu Ferguson ya kan. Betul-betul. Dan ya, kita kita mohon rahmat Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Ya, hidup adalah perjuangan, tapi kita nggak pernah sendirian. Terima kasih Romo untuk waktu dan kebersamaan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Syukur kepada Tuhan kita udah banyak diingatkan. Waktu yang 90 menit ini begitu luar biasa dan terima kasih untuk mengingatkan kepada kita kalau kita harus punya relasi pribadi dengan Tuhan dan bukan transaksional. Itu ya. Jadi kita harus banyak refleksi diri. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan sekarang ini? Apakah kita masih, Tuhan aku kasih satu, Tuhan aku terima satu juga. Atau aku kasih dua, Tuhan terima dua gitu ya. Ataukah kita sungguh relasi kita karena relasi cinta, relasi kita dengan sahabat kita, dengan kekasih jiwa kita. Dan mari kita renungkan uh, pertanyaan yang sama setiap hari. Dan semoga kita punya relasi yang lebih baik bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Romo. Sebelum kita tutup acara kita, saya mau share screen sebentar. Gantian. Nah, oke, bagi teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Tino dan karya Romo Tino, bagi yang di USA silahkan di Zelle ke saya, Riana di 650 580 3488. Dan buat teman-teman yang di Indonesia, silahkan ditransfer ke Yosi Santoso BCA Cabang Semarang dengan account number 18222222077. Dan tolong bukti transfernya dikirimkan ke WA saya, jadi saya tahu siapa yang mengirimkan persembahan kasih. 100% dari persembahan kasih yang teman-teman berikan, kita berikan kepada pembicara-pembicara kita. Dan terima kasih atas kebaikan hati teman-teman semua. Terserah Romo, Romo nanti uangnya mau buat apa, pokoknya kita persembahkan untuk Romo. Terima kasih Romo. Baik, sebelum kita akhiri acara kita, 2 minggu lagi kita akan beracara bersama-sama dengan Romo Mohan uh, yang lagi di Australia. Ya, elah, ini Romo jalan-jalan melulu. Jadi kita akan berbicara dengan topik yang menarik. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan, suara kita atau suara yang satunya lagi. Jadi kita harus jeli dan pasang telinga. Kadang-kadang kita suka mendengarkan suara kita melulu atau kita mendengarkan suara yang lain dan kita kurang mendengarkan suara Tuhan. Nanti flyernya saya akan bagikan di WA Group PDK Maria Bunda Allah. Dan sebelum kita akhiri acara kita, terima kasih banyak Romo Tino untuk waktunya bersama-sama dengan kita. Dan mari kita nyalakan video-videonya. Kita mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik Ibu Bapak, eh, minimal tadi ada 20 atau 20 berapa yang hadir, boleh menjadi duta-duta salib ya. Ini istilah yang saya populerkan. Menjadi duta-duta salib artinya kita mewartakan salib bukan sebagai penderitaan tetapi sebagai sukacita. Kita boleh ikut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah melalui salib. Mari kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita, senantiasa dilimpahi berkat, perlindungan, dan damai sejahtera. Dan semoga persaudaraan di antara kita, tugas karya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Amin. Bapak Terima semuanya, kasih Tuhan banyak memberkati. Romo. Tuhan Terima kasih. berkati. Ya, Terima nanti kasih. kapan-kapan kita Terima tunggu lagi Romo. kasih. Kita undang lagi untuk tema yang lebih menarik lagi.
Terima kasih, Iya, terima kasih. terima kasih. Jangan kapok Sampai Romo dalam jumpa berbagi dengan semuanya. kita. Sampai berjumpa Terima teman-teman. kasih. Terima Salam kasih sehat. Romo. God Terima bless you kasih Terima all. kasih, Romo. sehat semuanya ya. Sehat Ya, selalu. terima Terima kasih. kasih. Sehat-sehat. Tuhan berkati. God bless. Oke, Bye. terima kasih. Thank you, God bless you Thank all. you. God bless. Bye.